Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang judul besarnya Penata Layanan Motivasi Hati. Pelajaran yang sangat luar biasa sehingga dapat mengajarkan masing-masing kita, sehingga kita boleh hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita juga diajarkan untuk menjadi penata layan yang setia di akhir zaman ini. Ya, bagaimana kita boleh mengubah karakter kita. Yang tadinya karakter kita mungkinnya buruk, kita gantikan itu dengan karakter Kristus, karakter yang begitu sempurna. Bagaimana dia memberikan teladan bagi setiap umat manusia. Biarlah kita dapat meniru akan karakter daripada Kristus sendiri, sehingga hari demi hari kita boleh diubahkan sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya loyalitas. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya, akan ada ayat-ayat yang akan kita bacakan bersama-sama. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Di dalam Matius 6 ayat 24. Apakah yang ayat ini ajarkan kepada kita tentang sangat pentingnya loyalitas kita kepada Tuhan? Ya, jadi bagaimana kita harus melebihi mengasihi Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan yang menciptakan dunia ini. Ya, bagaimana kita boleh hidup di dalamnya, bagaimana kita boleh merasakan akan udara yang segar, bagaimana kita boleh menghirup akan udara yang segar itu, dan bagaimana kita dapat merasakan akan sinar matahari yang menyinari kita setiap harinya. Ya, kita juga dapat merasakan akan hujan yang membasahi bumi ini. Itu oleh karena Tuhan begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu bagaimana ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita boleh menjaga akan kehidupan kita, supaya kehidupan kita boleh seturut dengan kehendaknya. Mengetahui bahwa nama Tuhan berarti cemburu, dalam Keluaran 34 ayat 14. Seharusnya memberi kita sebuah panggilan yang keras akan loyalitas. Ya, jadi di sini bukan arti dalam cemburu yang negatif, tapi bagaimana Tuhan yang menginginkan kita supaya kita lebih lagi mengasihi Dia dengan seluruh kehidupan kita. Ya, bagaimana Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya. Ya, kita tidak bisa menyembah antara Tuhan dan Mamon. Ya, apa itu Mamon? Itu bagaimana kita dapat menunjukkan kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, ataukah ada hal-hal yang lain yang kita lebih utamakan daripada Tuhan. Inilah bagaimana kita boleh tanyakan dalam masing-masing pribadi kita. Ya, dan kita meminta tolong akan bantuan daripada Tuhan sendiri untuk dapat mengubahkan kita sesuai dengan kehendaknya. Di sini juga dikatakan bahwa loyalitas kepada Tuhan yang cemburu adalah loyalitas dalam kasih. Dalam pertempuran iman, loyalitas membantu menegaskan siapa kita dan mendorong kita untuk tinggal dalam pertempuran. Ya, jadi kita hidup di akhir zaman, ya, di mana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, setan tidak senang melihat umat manusia atau kita sebagai manusia yang mendekatkan diri kita lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Dia akan mencari jalan atau mencari cara untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, sehingga dia membuat manusia itu terlena dalam hal-hal duniawi. Ya, sehingga manusia menganggap bahwa hal itu biasa saja. Ya, padahal waktunya sudah sangat dekat. Bahwa sekaranglah kita harus siap sedia. Kita harus mempersiapkan diri kita. Sudah banyak kejadian yang kita lihat, tanda-tanda itu yang sudah terjadi. Tapi seringkali manusia tidak sadar dengan semuanya itu. Inilah bagaimana
yang menjadi doa-doa di dalam kehidupan saya pribadi dan mungkin menjadi doa-doa saudara-saudara pada saat ini. Biarlah kita boleh berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Biarlah kita mempunyai beban. Ya, bagaimana mempunyai beban itu, bagaimana kita boleh bekerja melayani Tuhan kita. Ya, tentunya Tuhan mengatakan serahkanlah setiap bebanmu ya di hadapanku. Ya, maka Tuhan akan meringankan itu. Tapi bagaimana kita mau merasakan ya bagaimana ya bekerja atau melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ya, karena kita mempunyai tanggung jawab. Ya, bagaimana kita mempunyai tanggung jawab itu dan kita setia di dalam tanggung jawab tersebut. Ya, karena pada akhirnya nanti ya bagaimana kita akan masuk ke dalam pengadilan Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan akan mengadili kita dengan seadil-adilnya. Entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan jahat. Ya, inilah yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Loyalitas kita adalah penting bagi Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 61. Itu bukan sebuah kontrak yang mencoba mengetahui lebih dulu setiap kemungkinan, juga bukan sekedar daftar aturan. Itu sebaliknya adalah ekspresi yang terlihat dari keyakinan pribadi kita, ya, iman dan komitmen. Ya, jadi bagaimana loyalitas kita kepada Tuhan, ya iman kita dan komitmen kita di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Ya, tentunya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi biarlah kita terus tanyakan ya setiap hari setelah di dalam kehidupan kita pada saat kita ingin tidur. Ya, kita tanyakan kepada Tuhan. Ya, kita meminta akan tuntunan Tuhan. Pada saat kita bangun, kita mengucap syukur akan penjagaannya. Ya, pada saat kita ingin bekerja, ya kita meminta akan tuntunannya. Apapun itu yang kita lakukan, biarlah kita meminta ya akan kasih daripada Tuhan, sehingga dapat menuntun kita langkah demi langkah kita boleh sesuai dengan kehendaknya. Ya, di sini dikatakan betapa pentingnya ya bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yaitu bukan sekedar daftar aturan, tapi itu adalah komitmen kita. Ya, komitmen, misalkan hari ini kita mempunyai komitmen kita dengan Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan? Ya, saat ini saya berkomitmen ya untuk membantu satu orang, Tuhan. Tunjukkan itu kepada saya. Ya, kita lakukan itu. Ya, hari berikutnya Tuhan. Ya, hari ini saya berkomitmen untuk saya dapat mendoakan satu orang. Tunjukkan Tuhan kepada saya tentunya. Ya, Tuhan akan bekerja. Dia akan menunjukkan. Ya, bagaimana dia akan membukakan jalan kepada kita. Ya, tentunya kita sebagai manusia yang lemah, tentunya banyak ya doa-doa yang kita layangkan kepada Tuhan. Baik itu setiap permasalahan kita di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah ya kita serahkan kepada Tuhan walaupun itu berat. Ya, bagaimana Tuhan ingin melatih kita supaya kita mempunyai kesabaran yang lebih lagi. Jadi katakan bila mana kita sudah merasa bosan, bila mana kita sudah merasakan capek, ya bagaimana kita harus datang kepada Tuhan sehingga Tuhan dapat memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Ya, kalau kita mengingat kembali ya perjalanan Yesus, ya pada saat Yesus berada di dunia, ya tentunya ya Yesus mempunyai beban-beban yang begitu luar biasa. Ya, dia menanggung semua dosa umat manusia. Ya, bagaimana dia berjalan dengan penuh doa. Ya, pada saat dia menghadapi bahwa dia merasa tidak sanggup, dia sering menyingkirkan diri ke tempat yang sunyi. Dia berbicara atau dia berkomunikasi dengan Bapa yang di surga. Inilah suatu teladan yang Yesus berikan kepada kita, supaya kita juga meneladani akan karakternya, meneladani akan setiap apapun yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita.
Kemudian di sini kita bisa baca di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9. Apakah yang ayat ini ajarkan kepada kita tentang pentingnya loyalitas? Ya, bagaimana loyalitas kita kepada Tuhan? Bagaimana kita boleh menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan? Ya, lebih mengasihi Dia dari apapun. Kita bisa baca di 1 Tawarik 28. Ya, 1 Tawarik 28 ayat 9. 1 Tawarik 28 ayat 9 dikatakan, "Dan engkau anakku Salomo, kenallah Tuhanmu ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya." Ya, jadi inilah bagaimana kalau kita ya menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya bagaimana Tuhan yang akan menyelidiki hati kita. Sebagaimana Raja Salomo, Tuhan meminta ya akan loyalitas kita sepenuhnya untuk Dia. Ya, jadi hanya Tuhanlah yang patut kita sembah, tidak ada Tuhan yang lain. Ya, dan jika engkau mencari Dia, maka Ia akan berkenan ditemui oleh kita. Ya. Dan tetapi jika kita meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang kita. Ya, jadi inilah pilihan ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, sebagaimana Raja Salomo. Raja Salomo diingatkan kepada Tuhan. Ya, kalau engkau memang betul-betul mengasihi aku, kasihlah aku dengan segenap hatimu, ya bukan setengah-setengah. Ya, engkau pilih mulai saat ini. Ya, di bagian manakah engkau menyembah? Apakah engkau menyembah kepada Mamon atau engkau menyembah kepada Tuhan yang ada di surga? Ya, karena Tuhan yang menyelidiki hati kita masing-masing. Ya, di mana ada loyalitas, bagaimanapun juga, ya ada kemungkinan pengkhianatan. Ya. Loyalitas seperti kasih harus bebas diberikan, atau itu bukan loyalitas sejati. Dalam peperangan, tentara barisan depan terkadang dipaksa untuk bertahan dan melawan. Jika tidak, pimpinan mereka akan menembak mereka. Ya. Orang-orang ini mungkin melakukan tugas mereka, tetapi belum tentu karena loyalitas mereka. Yaitu bukan jenis loyalitas yang Tuhan minta dari kita. Ya, jadi kita bukan seperti seorang prajurit. Ya, bila mana prajurit itu ditempatkan di barisan pertama, jika mereka tidak melakukan tugas mereka dengan benar, maka pimpinan mereka akan langsung menembak mereka. Tapi di sini Tuhan tidak seperti itu. Ya, bagaimana ya Tuhan yang memberikan kepada kita dengan hati yang tulus. Ya, bagaimana Tuhan ya pada saat kita mengasihi Dia, biarlah kita mengasihi Dia dengan ketulusan hati kita, dengan kemurnian hati kita, bukan karena paksaan. Ya, bukan karena ada sesuatu hal yang kita inginkan, tapi ini dengan kerelaan, ya, dengan kerelaan kita. Ya, sehingga karena dikatakan di 1 Tawarik 28 ayat 9, bagaimana Tuhan dapat menyelidiki hati masing-masing kita. Ya, di sini juga dikatakan, lihatlah Ayub, ya. Dia tidak mengetahui lebih dulu peristiwa bencana yang akan menghancurkan keluarganya. Ya, harta dan kesehatannya. Dia mungkin telah meninggalkan keyakinan, kasih, dan komitmen. Tetapi loyalitasnya kepada Tuhan adalah pilihan moralitas yang teguh, kejujuran dan tidak takut memuji Tuhan di depan umum. Ya, dia mengucapkan kata-kata yang terkenal, meskipun dia hendak membunuh aku, namun aku akan percaya kepadanya. Ayub 13 ayat 15. Kesetiaannya dalam menghadapi bencana adalah inti dari loyalitas, dan itu menggambarkan penata layan yang setia dalam level terbaik mereka. Ya, jadi bagaimana Ayub
Ya, dia menunjukkan loyalitasnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, walau dia sendiri ditinggalkan oleh setiap keluarganya, ya bagaimana dia mengalami suatu penyakit yang begitu mengerikan, tapi bagaimana Ayub tetap memuji nama Tuhan. Ya, walaupun dia merasa ya bahwa dirinya tidak sanggup untuk menghadapi itu. Ya, bagaimana Ayub dia mengatakan, Tuhan, ya ambil saja nyawaku, biarkan aku mati. Ya, tapi di sini bagaimana di dalam kehidupan Ayub, Tuhan ingin terus mau memberikan kuasanya kepada Ayub. Ya, sehingga Ayub tetap bertahan. Ya, di dalam kehidupannya. Ya, biarlah kita pun sebagai umat-umat Tuhan, kita boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Biarlah kita hari demi hari kita datang kepadanya, meminta akan tuntunan kuasa Tuhan. Tanyakan diri Anda sendiri, seberapa loyalkah saya kepada Tuhan yang mati bagi saya? Dalam cara apakah saya bisa lebih baik memperlihatkan loyalitas itu? Baiklah, kita tanyakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, ya bantu saya Tuhan, ya untuk lebih mengenal Engkau lebih dekat lagi. Ya, biarlah dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita tanyakan kepada Tuhan. Ya, sebagaimana Yesus. Ya, Yesus walaupun dia ditolak, walaupun dia dicerca, ya tapi bagaimana Yesus tahu apa misinya di dunia ini, sehingga dia tetap bertahan sampai pada penyaliban itu. Ya, biarlah kita meminta akan tuntunan kuasa Tuhan. Ya, pastinya Tuhan akan menunjukkan cara, dia akan membukakan jalan untuk masing-masing kita. Ya, biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah iman seperti Yesus akan menjadi bagian masing-masing kita. Iman yang selalu mengandalkan Bapa di surga. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.